Ya, halo semua. Gue Iksan, selaku PJ kelas D. Di sini gue akan ngasih tutorial kepada kalian gimana sih caranya ngerjain tugas PAL, gimana sih cara ngebuat project untuk proses pengerjaan tugas PAL. Di sini kan kalian masih belum ngerti ya, apalagi kalian kemarin tuh by project yang dimana masuk tuh cuma UAS doang, dan itu pakai GitHub ya udah di momen itu doang, nggak apa namanya, nggak pernah sama sekali selain itu gitu. Masih kalian bingung, kalian bertanya-tanya gimana sih caranya. Gue yakin kalian itu tuh pusing bener. Oh iya, satu lagi selain ngebuat gimana sih cara ngerjainnya, terus gimana sih cara ngebuat project untuk proses pengerjaan tugas PA. Terus ada juga yang namanya diskusi, open diskusi di GitHub seperti itu. Nah, jadi kalian tuh tidak boleh eh berdiskusi di WhatsApp, karena dengan kalian berdiskusi di GitHub itu akan kelihatan kalau kelompok kalian itu memang kerja. Oke, anggota-anggota kalian memang kerja sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh si, kita sebut project leader aja kali ya, oleh project leadernya, yaitu ketua kelompoknya. Oke. Nah, ya udah, kita langsung eh ke tutorialnya. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakuin adalah itu ngebu apa nge nge copy link yang udah gua kasih di kelas. Oke. Lah kok Faisal? Kopi, mana kopi? Ya, ya. Oke. Jadi kalian udah masuk kan ke repositorinya Pak Al. Repositorinya untuk pengumpulan tugas. Nah, setelah itu kalian pergi ke atas, lalu pergi ke overview of King Sentinel nih. Sini nih. Mana sini nih. Kalian pergi dulu, kalian klik. Oke. Udah berada di overview. Ya, overview. Lalu kalian pergi ke Teams. Oke, ke Teams. Jadi Teams kalian apa namanya? Pergi lagi ke Teams lagi yang ada di atas. Lalu kalian pilihlah salah satu Teams yang ada di sini. Oh, kan kalian kelas D, ya udah kelas D. Nah, dari Teams yang kalian pilih itu kelas D, kalian pergi ke Teams lagi. Nah, pilihlah kelompok kalian. Karena gue di sini kelompok 7, gue pilih kelompok 7. Oke, lalu di sini kelihatanlah nama kelompok kalian, deskripsi kalau kalian mau nambahin, terus juga anggota kelompok kalian di sini. Oke, lalu kalian pergi ke repository yang di atas ini. Nah, karena gue udah ngeklon, kita hapus dulu. Oke, gue hapus dulu nih. Nah, kalian itu uh, awalnya tuh akan tampilannya kayak gini nih. This team doesn't have any repositories. Oke. Nah, lalu kalau kalian tambahin lah repository yang kalian butuhkan. Nah, yang kalian butuhkan itu kan si repo yang untuk mengumpulkan tugas ya. Nah, kalian ketiklah ini nama reponya, Girlandayo. Oke, add repo to team. Nah, udah nih. Berarti artinya ini reponya sudah di copy ke dalam tim kalian atau kelompok kalian. Nah,
pengerja pengumpulan tugasnya itu kalian lewat sini, oke? Bukan lewat si sorry sebentar, bukan lewat langsung si reposisi file ini kan, tapi lewat si repository yang udah kalian clone. Kenapa? Biar enak itu. Oke, kalian pencet sini. Ini buat pengumpulan tugas ya. Nah, di sini kalian masuklah ke folder 2024. Nah, dari folder 2024 kalian pergi ke kelas D. Oke. Di sini kalian tambahkanlah create file ya, create file. Lalu kalian tambahkan buat folder kelompok. Ini cara buat folder di GitHub. Oke. Folder kelompok 7 4D slash. Nah, kalau kalian tambahin slash itu akan membuat folder. Nah, karena pengumpulan tugas itu menggunakan format MD, jadi yang harus kalian lakuin adalah namain filenya example dot, nama formatnya .md. Oke, udah nih, kalian udah ngebuat si filenya. Nah, ingat ya, kalau misalkan kalian tambahin slash di depannya itu akan berubah jadi folder. Nah, misal kalian nambahin format si filenya, misal .md, .html, .css, .js, .cs, .jsx, itu akan berupa file. .txt itu akan berupa file. Nah, karena yang kita butuhkan adalah .md atau markdown, nah itu yang kalian tulis seperti itu. Nah, kalau udah kalian commit change. Oke, commit change itu biar nge-save si file penugasan kalian. Terus commit change deh. Udah kebuat. Kelas D kelompok 7 example atau penugasan kalian seperti itu. Nah, di sini juga bisa kalian custom si struktur filenya. Kalau kalian mau lebih rapi juga nggak apa-apa. Bisa kelompok 7 terus dalam folder kelompok 7 itu ada folder lagi namanya pertemuan 1. Nah, baru di pertemuan 1 tugas-tugasnya tuh bla 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 bla. Seperti itu. Dan begitu juga seterusnya. Nanti pertemuan 2 folder pertemuan 2 yang ada di dalam folder kelompok 7 4D. Terus dalam filenya ada file untuk penugasan di pertemuan kedua seperti itu. Kalian bisa menambahkannya, oke? Nah, setelah gue kasih tahu gimana caranya, gimana caranya kalian mengumpulkan tugas. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu gimana sih cara kalian untuk memproses si penugasan kalian biar transparan, biar Pak Ang lihat, biar kalian mendapatkan nilai. Oke, kalian pergi ke overview si repositorinya, lalu pergi ke project. Oke, di project kalian pergi ke ini siapa yang buat nih? Ya, kalian pergi ke Renaissance. Oke, jangan pergi ke sini ya. Jangan pergi ke sini. Tapi kalian pergi ke Renaissance. Oh, beda. Nah, sorry salah. Yang kalian harus lakuin adalah ketika kalian sedang di overview si penugasan si reponya, kalian pergi ke project, lalu pergi ke, kan ini masih ada di recently viewed ya.
Nah, kalian pergi ke project yang di sini, lalu pilih kelas D. Oke. Nah, ini tampilan untuk proses pengerjaan tugas kalian. Ini untuk bagi-bagi tugas nih, biar transparan. Misalkan tugas minggu ini tuh buat makalah ya, buat makalah sama presentasi. Misal si si Herlina gue suruh buat ngebaca buku dari halaman 1 sampai halaman 200. Nah, caranya itu eh kalian pergi ke bawah sini. Oke. Oh, sorry. Di sini gue bakal ngejelasin nih apa tuh backlog, ready, in progress, terus in review sama done. Backlog itu item yang belum bisa dimulai. Lalu ready itu adalah item yang belum bisa, yang udah bisa diambil. Oke. Lalu diproses itu adalah si itemnya udah bisa dikerjain tuh sama kelompok kalian. Nah, in review itu si item kalian atau card kalian itu udah bisa di review sama project leadernya, itu ketua kelompok kalian. Gua nggak tahu siapa ya, terserah kalian. Nah, baru di sini dan itu berarti udah selesai, udah bisa dianggap selesai dan ya, layak buat ditambahkan ke tugas kalian. Nah, gimana sih cara nambahinnya si card-card itu? Nah, kalian pergi ke bawah sini, lalu ketik apa judul penugasan untuk anggota kalian. Misal, hah? Jadi nggak boleh general, harus spesifik kata Pak A. Ya, kalian pergi ke bawah nih. Kalian pergi ke bawah. Oke. Mau sekalian digeser nih ke bawah sini nih. Terus ada icon plus kan, add item, kalian pencet. Bener kan? Oke. Terus di sini kalian ketiklah nama card kalian. Apa? Kan tadi gua bilang mau nyuruh si Herlina untuk membaca buku dari halaman 1 sampai 200. Oke. Berarti kita tulis membaca buku dari buku buku Homo Deus. Membaca buku Homo Deus. Homo Deus. Berarti ini hashtag 1. Oke, hashtag 1. Berarti nanti ada dibagi 3 tuh. Membaca buku Homo Deus hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3. Nah, hashtag 1 tuh beda-beda tuh untuk orang yang ditugasinnya. Nah, di hashtag 1 gue maunya si Herlina. Oke. Lalu ke blank issue ya. Kalian pencet blank issue. Sini. Oke, kalian tambahin deskripsinya. Deskripsinya tuh dari halaman 1 sampai 200. Jangan sampai 150. Oke. Lalu kalian pergi ke bawah, mau sekalian drag ke bawah nih, ke bawah, lalu ada sini nih, Azaik nih. Nah, kalian panggil lah nama si akun GitHub teman kalian. Karena sini mau gue panggil Herlina, berarti Herlina. Mana si Jawa itu? Nah, ini. Kalian mencet. Oke, kalian cek, maksud gue kalian checklist. Oke, lalu kalau udah, kayaknya label nggak usah deh. Oke, langsung aja kalian bikin create. Oke, create. Benar juga, milestone-nya belum.
Oke. Bisa di-convert. Oh ya, bisa di-convert, lupa gua. Oke. Nah, perlu yang perlu yang kalian inget ya. Setiap proses pengerjaan itu harus benar-benar spesifik. Apakah itu proses pertama itu membaca buku, terus proses kedua itu menyusun si makalah. Dari baris keberapa sampai baris keberapa itu ditentuin tuh orang-orangnya siapa, biar semuanya kerja seperti itu. Nah, misal gua mau nambahin lagi nih, menulis makalah. Oh ya, mengetik makalah. Kalian di sini nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai spasi ya. Spasi kalian itu diganti sama strip, oke? Spasi kalian diganti sama strip. Mengetik makalah. Hashtag hashtag 1. Oke, create blank issue. Dari baris ke 1 sampai 140. Misal begitu, misal, oke. Misal, ini tergantung kondisi kelompok kalian gimana. Oke. Terus kalian exit me. Terus gue mau nyuruh siapa? Amanda. Oke, Amanda. Lalu kalian create. Bener juga. Oke, di sini udah ada 2 card nih, 2 card. Ya, 2 card. Oh ya, di sini juga kalian nggak bisa tuh menambahkan tugas ke sebuah tim. Kan tadi kan tim, misal kalian kelompok 7 ya. Nah, di sini tuh kalian nggak bisa manggil kelompok 7-nya. Kenapa? Karena di sini dispesifikan ke anggota-anggotanya seperti itu. Atau misalkan kalian mau eh nge apa ngenandain kalau itu buat kelompok 7, itu tinggal di hashtag aja, dipanggil aja kelompok 7. Nah, oke, kalian komen di situ. Nanti ada notif tuh di GitHub kalian seperti itu. Oke. Itu guys. Nah, terus apa lagi, Dok? Milestone. Oke, di sini gua bakal ngejelasin milestone. Kalian pergi ke overview nih, overview si repositorinya. Kalian pergi ke project. Oh, sepertinya bukan. Kalian pergi ke repository, lalu pergi ke Girlandiao, terus kalian pergi ke issue. Oke, issue sini, issue. Lalu kalian pergi ke milestone. Lalu create milestone. Nah, di sini nah, apa itu milestone? Milestone adalah sebuah kayak indikator keberhasilan kalian, tujuan akhir kalian dalam penugasan. Oke. Jadi setiap card yang kalian bikin di project tadi itu akan terhubung langsung sama milestone. Jadi setiap kalian menggeser cardnya itu akan berpengaruh kepada berapa persen si milestone ini selesai, seperti itu. Oke. Nah, kalian beri judul lah title milestone-nya. Oke, bener. Oke. Sorry guys, ini gue baru pertama kali jadi YouTuber, jadi gue agak malu ini. Oke. Di sini kalian kasih nama lah milestone-nya. Pertemuan 1. Pertemuan 1
kelompok 7 7 buset, kelompok 7 underscore 4D. Makalah. Oke, di deskripsinya kalian tambahin lah, ini ngebuat apa sih? Membuat makalah. Kalau kalian mau nambahin yang lebih spesifik lagi, makalah apa, terus materinya apa yang dibahas, boleh di sini. Jadi milestone itu akan menggambarkan card-card yang akan kalian bikin di project nanti, seperti itu. Bisa tadi membuat makalah, oke. Kan tadi gua di cardnya itu membaca buku ya, ada yang membaca buku. Buku Bisa kali. Kalian Oh. bisa ubah ya. Homo Deus. Apa? Oh, ya maksudnya intinya ya. Ya. Terus menulis makalah. Oke. Di sini kalian buat dulu struktur si kartnya. Oke, buat dulu struktur kartnya. Baru kalian pergi ke project, lalu eksekusi di sana si struktur struktur yang kalian udah tentuin sama tim-tim kalian mau apa aja, seperti itu. Lalu di sini kalian bisa nambahin nih deadline-nya. Ini biasanya di akhir ya. Sekarang juga bisa. Nah, kalian langsung tambahin aja deadline-nya kapan. Kan deadline kelas kita itu tanggal 13 ya, hari Jumat. Nah, kalian tambahin hari Jumat tanggal 13. Lalu create milestone. Kan Rabu ya serentak. Oh iya. Kemarin bilangnya apa, Pak? Hah? Kemarin bilangnya apa, Pak? Enggak. Jangan gitu dong, gue record nih, gue jadi YouTuber nih. Anjir. Anjir, gak nyangka anjir. Asyik. Ingus gua. Oke, kalian setelah itu pergi ke project lagi ya. Kalian pergi ke project. Terus kelas D. Oke. Nah, semisal kalian itu apa namanya? Itu dah. Duluan. Aduh, digidau bener, digidau. Gue ngomong apa deh? Sorry guys, gue pemalu nih. Baru pertama kali jadi YouTuber. Anjir. Kalau bikin cardnya Kalau lebih dulu daripada milestone. Kalau kalian membuat kartu terlebih dahulu sebelum membuat milestone, itu caranya seperti ini. Oke. Kalian pergi ke sini ya, ke sini. Pencet kartnya nih. Kalian drag mouse kalian terus pencet ke sini nih. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Lalu kalian pergi ke bawah. Lalu pencet milestone. Lalu pilihlah milestone yang sesuai dengan yang kalian buat. Gitu. Yang kedua juga begitu. Ntar milestone. Nah, Anjay, Sandiaga. jangan lupa subscribe guys. Nah, tadi kan gua notice itu geser-geser card kan. Nah, maksud geser-geser card tuh kayak gini. Oke. Sorry ini subscriber baru 100 ini, belum 1000 juta. Oke. Nah, maksud gua geser-geser card tuh seperti ini, guys. Apa? Misal project leadernya kan di sini gua project leadernya nih, kelompok 7 nih. PL. Gua ngasih tugas nih kepada dua anggota gua, Herlina dan Amanda, oke? Nah, si Herlina, misal di sini gua sebagai Herlina nih. Gua mau ngerjain card yang udah ditugaskan kepada Herlina. Kalian jangan berisik guys, gua lagi jadi YouTuber ini.
Terus si Herlina ini mau ngambil nih kartnya. Wah, backlognya ini banyak banget nih. Padahal cuma 2. Backlog banyak nih. Aduh, ya udah, gua pindah dulu ke ready nih sebelum gua in progress. Gua baca-baca dulu apa deskripsi si penugasannya apa aja. Oke. Asumsikan gue udah baca nih semua kart-kart yang udah ditugasin. Nah, kalian pindahin lagi nih. Si Herlina pindahin lagi nih ke si in progress. Kalau mau memulai penugasannya, dia baca buku tuh dari halaman 1 sampai 150. Baca. Oke. Sertakan bukti ntar pas di review. Nah, sertakan. Nah, bener. Nah, semisal si Herlina itu mau mengumpulkan tugasnya, yang perlu kalian lakuin adalah, oh iya, gue lupa nambahin ini, cok. Kan udah gue bilang ya tadi, si itunya, si kartnya diituin dulu. Oh iya, bener juga. Aduh, sorry guys. Tapi nggak apa-apa itu dulu. Ya udah. Ada session buat ganti custom card. Udah. Nih, kalian apa namanya? Misalkan kalian mau ngumpulin tugas, sebelum kalian menggeser ke in review. Oke, kalian edit dulu nih bukti. Kasih bukti kalau kalian udah ngebaca. Itu bisa berupa file atau berupa foto atau berupa komen. Bang udah. Bang gitu. Intinya dokumentasi penugasan kalian seperti itu. Diuploadnya di mana? Diuploadnya di sini. Bisa gua mau nambahin ini sejarah HTML bisa. Oke, di sini anggap aja gua udah nulis tugasnya. Kalian komen lah, tag leadernya, bang, gua udah selesai nih. Review dong. Kalau nggak gue pukul. Review dong. Oke, udah. Lalu kalian komen. Salah. Oke. Terus yang berhak menggeser terus kalian pindahin lagi nih ke in review. Oke. Nah, yang berhak menggeser ke down itu project leadernya. Oke. Wah. Itu gua. Anjay. Itu gua. Oke. Anjing. Oke. Bisa, gua udah nge-review nih. Ini punya si Herlina. Aduh. Jelek. Gua baca nih sejarah HTML. Keren bener. Gila jadiin PPT sama dia. Oke. Gua gua jadi YouTuber ini gitu. San, lu lagi Discord? Enggak, Lu lagi apa? record. Oh, record. Terus gua ngetek nih si orang yang gue beri tugas, si Herlina. Kurang. Kebanyakan gambar. Revisi lagi. Jangan kurang gitu ya, San. Harusnya kurang keras. Anjing. Kebanyakan revisi. Oke. Bisa begitu ya. Bisa project leader begitu. Berarti gue pindahin lagi nih ke in progress. Oke. Bisa kalian udah ngerjain lagi nih. Kalian udah revisi lagi. Oke, Bang, ini udah dibenerin. Oke, Bang. Dibenerin nih. Udah nih, kalian komen. Oke, lalu kalian pindahin lagi ke in review. Lalu gua ngecek. Mana? Oh, Bang. Oke Bang, udah dibenerin nih. Oke, gua lihat lagi nih. Misal gua udah lagi nih si file yang udah revisi. Terus udah ox, gua pindahin lah ke down. Anjing. Kenapa ada suara itu, Cok? Astagfirullah. Oke. Oke, terus astagfirullah.
Terus Cara udah nih apa namanya kelar. udah kelar. Itu cara yang harus kalian lewatin, oke? Dia kalau udah di down itu di ini isunya nggak sih? Close issue, Iya pas isu nggak? otomatis close issue. Gitu. Nah, kalian tuh ada yang namanya close issue dan open issue. Open issue itu berarti kalian menambahkan item, menambahkan card untuk proses penugasan kalian. Oke, seperti itu. Nah, tadi tuh gue kelupaan. Ada yang namanya eh apa namanya? Custom. Custom cardnya itu yang kalian pergi ke bawah, lalu pergi ke sini nih. Oke, kalian pergi ke sini nih. Kan ini ada pilihan nih A B C, AB Renaissance A B C. Kalian pilih yang D. Lalu kalian pilihlah ini salah satunya. Kalian mau pilih priority kah? P0 tuh berarti sangat prioritas, P2 tuh medium, P2 tuh biasa aja. Terus size-nya gue kurang ngerti. Terus estimate Size itu bukan ini ya, kayak tingkat kesulitannya. priority dong. Priority kan di atas kok bro. Itu prioritas, Cok. Ya udahlah, pokoknya gitu. Terus eh yang perlu kalian tambahin itu si start date sama target date-nya. Nah, start date-nya itu tanggal berapa sih? Tanggal 9. Oke. Target date-nya itu tanggal 12. Oke, tanggal 12. Jelasin itu cuma buat cardnya doang. Nah, ini tuh buat card yang ada di sini yang card sih ngetik makalah hashtag satu doang. Nah, misal kalian buat card lagi, kalian harus nge-custom seperti ini lagi. Itu biar lebih dispesifikan lagi seperti itu. Nah, misalkan udah kalian edit, apa gue lupa ini nih apa nih? P1-nya kalau itu gitu. Oh, kalian juga harus ngasih prioritas ternyata. Prioritas size-nya berapa sih? S itu kesulitan. Estimate-nya 15 hari, 2 hari, 3 hari. Jam apa menit San? jam sih. Jam. Soal kalian estimate mau nentuin jamnya berapa jam? 48 jam. 4 itu 4. Nggak usah deh, langsung ke size aja. Terus kalian lompat ke start date dan target date. Oke, udah nih. Nah, kalian akan lihat sih hashtagnya. Bukannya bisa ya, kalau nggak salah. Apaan? Nah, ya di situ, bukan di situ, Cok, edit nih. Nih. Ini kan? Oh, bukan. Bukan deh. Cuma nama aja. Ini, Cok, udah benar nih. Oh, udah bener kan ya? Apa sih yang mau ubah? Dia apaan? Coba tambah card baru. Oke. Kalau kalian geser, kalau misalnya udah ready, kalian geser lagi. Kalau misalkan udah mau ngerjain, lalu kalian geser lagi. Semisal mau di review sama project leader kalian, udah selesai nih, tinggal di review sama project leader kalian. Nah, ketika sudah di review, udah direvisi, baru sama project leader kalian dipindahin ke done. Nah, yang tadi gue bilang fungsinya milestone itu untuk menentukan tujuan akhir si project penugasan kalian yang ada dalam project. Nah, misal udah 100% berarti project pakalah kalian itu sudah dianggap selesai dengan card-card yang udah dipindahkan ke done. Oke, untuk mengeceknya kalian pergi ke overview, lalu pergi ke uh, ke repository, lalu pencet Ghirlandaio. Oke. Terus kalian pergi ke issue, Oh nggak ke insight. lalu ke milestone. Lalu kalian lihat nih progresnya. Oke, progresnya udah 100% karena ada 2 isu yang udah kalian close. Udah ada 2 card yang udah kalian close.
dari 2 card yang yang sebelumnya di open, atau card yang udah diberikan tugas kepada anggota kalian sebagai project leader, seperti itu gitu guys. Nanti setiap pertemuan itu ada si milestone-nya masing-masing, jadi kalian bisa tuh berarti ada Kok lu ada di kelas B sih? total tuh ada 16 pertemuan untuk milestone-nya, Dia buat kan. Kalian seperti beli itu. 15. Nah, kembali ke card. Oke, kembali ke card. Kalian pergi ke project, lalu pergi ke kelas D. Nah, semisal oke, ready, kita pengen lagi nih ke ready. Semisal ada kelompok lain juga yang ngebuat terus mengetik makalah ketujuh, misal create new issue, bank issue, cite me, misal ke diri sendiri misal. Terus kalian beri label tidak perlu, lalu kalian pergi ke milestone, pilih milestone yang kelompok kalian telah buat. Oke, lalu create. Oke, nah di sini kalian bisa edit nih. Jadi gue lupa ngedit deskripsinya dari baris ke 54 sampai 69. 69. Nah, start date nya tuh sekarang. Terus deadline-nya tuh tanggal 12. Oke, milestone-nya kalian pilih nih apa, seperti itu. Oke, lalu kalian save lah. Lalu kalian beri label nih, prioritinya P0 atau P1 P2. Nah, size nya tuh bisa bilang tingkat kesulitannya itu apa, XSK, XS itu mudah, S itu amatir, M itu berarti profesional. Nah, kalau L itu berarti top layer. Nah, kalau ini berarti pemain legend, seperti itu. Nah, gua nambah S doang, oke. Berarti amatir. Terus gua nge-tag di sini buat kelompok berapa sih? Di sini nih, boleh kalian di sini terserah atau di sini. Itu add kelompok berapa? Siapa kek, bodo amat lah. Ini kelompok ini. Oke. Nah, cara ngefilternya itu kalian pergi ke sini, lalu kalian pergi ke search bar di sini. Oke, terus kalian pergi ke assign nih. Nah, terus pencet lagi nih. Nah, itu bakal ngefilter tuh tugas-tugas yang punya kalian tanpa diganggu sama card-card yang udah dibikin sama kelompok lain, seperti itu. Jadi kalian bisa fokus tanpa harus pusing ngeliat ada banyak card di sini. Siapa tahu di sini ada 100 backlog, terus 50 ready, terus 40 in progress, terus in review itu ada 30, downnya itu ada 50. Nah, kalian tuh nggak perlu pusing-pusing tuh ngefilter si card kalian satu persatu. Itu guys. Ada lagi gak? Udah kan? Kalau soal tugas mah Udah kan? Nah, ini jadi gitu untuk pemrosesan penugasan Pak A. Upload yang udah pertama itu. Oke, sekian dari gua. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, langsung chat Rido dan Roket. goblok.
Boleh. Oke, chat Ridho atau Roket, atau bisa kalian langsung tanya ke Pak Al. Jangan tanya gua mulu, gua capek demi Allah. Ya, kalian jangan nanya ke gua mulu, oke? Gua bukan nabi, gua manusia juga, Cok. Oke. Oke. Selamat pulang ke Wassalamualaikum. Bogor. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.